Lah, nah sekarang, how can your business explode? Ini ada salah satu the power of 15%. Jadi 15%, 10%, 15% itu begitu signifikannya. Ya. Jadi kalau Bapak-Bapak bisa melihat sebuah perusahaan bisa profit 15% per bulan, ya, itu artinya dia bisa 300 kali naik dalam 2 tahun. Artinya bisa 5.000 kali naik dalam 5 tahun. Sebuah signifikan, ya, loncatan yang signifikan. Jadi cari-cari dari sekarang kata-kata 10%, 15% per bulan. Itu harus Anda melotot tuh kalau ada angka-angka demikian. Kenapa? Karena kalau Anda punya uang 20 juta, Anda bekerja sama dengan perusahaan yang tadi bisa menghasilkan 15% per month, artinya Anda bisa mendapatkan 300 kalinya dalam 2 tahun. Artinya Anda freedom, Anda dapat sebulan 100 juta gaji. Ya. Jadi kalau Anda ingin gaji 13 miliar per bulan, Anda butuh 20 juta 5 tahun. Tapi konsisten perusahaan tersebut memberikan 15% per bulan. Jadi angka 15% sakral kalau menurut saya. Ya, jadi pastikan Anda cek perusahaan Anda, cek bisnis Anda, cek bisnis-bisnis yang Anda invest bisa 15% nggak setahun. Kemarin ada grup yang S2 di MMA ada yang bisnis lele ngasih 16% berani ke kita. Saya bilang kalau ini benar 16% dan dia konsisten, tentunya kita lihat timnya, kita lihat bagaimana teknologinya. Ya. 15% dalam 2 tahun Anda sudah financial freedom. Karena Anda dapat 100 juta per bulan. Saya yakin kalau Anda dapat 100 juta per bulan, kita punya income tambahan 100 juta, Anda do whatever you like. Ya, bisa lebih eksploratif lagi. Jadi dari sekarang tolong lihat organisasi Anda 15% atau tidak. Makanya di buku organisasi tadi 10%, ya. 10 kali. Angka 10 itu diulang. Ya. Ini hanya membedakan berapa lama Anda mencapai growth sampai ke titik atas ini, ya, growth phase. Jadi penting sekali. Jadi invest di exponential companies. Sudah banyak sekali di Indonesia dan di luar exponential companies. Tapi kebanyakan dari kita tidak melek, ya, lewat gitu. Perusahaan-perusahaan yang begitu manis yang bisa kita invest terlewat begitu saja. Ya, seperti saya tidak. Kenapa tidak invest di Slack? Kenapa tidak invest di Groupon? Kenapa tidak invest di Google? Ya, karena kita tidak punya informasi. Ya, pikirannya hanya 10% dan 15%. Padahal kalau compounding bisa besar, ya. Jadi dari sekarang coba Anda melek, cari perusahaan-perusahaan baik dalam negeri atau di luar negeri yang bisa ngasih return 15% atau 10%, 15% sebulan. Invest on those companies, ya. Jadi makanya saya meminta ke Anda membujuk investor. Nah, caranya membujuk pastikan jangan sampai kurang dari 10% per bulan. Ya. Kalau kurang dari 10% per bulan ya Anda kurang tuh extra joss-nya. Artinya mungkin di teknologinya, mungkin di organisasinya, mungkin di mindset-nya kurang explore. Ya. Jadi study their proposal untuk melihat siapa tahu benar ada yang ngasih sekian. Ask the white paper atau proposal mereka, ya. Learn exponential teknologi karena dia pengungkit. Kita bicara minggu kemarin, dengan teknologi itu pengungkit. Teknologi apa, Pak? Banyak, sekarang ada 30 teknologi yang eksponensial. Ya. Ada blockchain, ya, ada genetics, ya, ada 3D printing, ada artificial intelligence, ada IoT. Teknologi-teknologi demikian yang setidaknya Anda interest, ya, punya knowledge setidaknya. Jangan misalkan genetik Anda nggak punya knowledge, ya, atau nanoteknologi Anda nggak punya knowledge, ya agak jauh gitu. Jadi banyak, ada 30 teknologi eksponensial Anda harus pilihlah 1 atau 2 sehingga Anda bisa ride on the tide, ya. Dia naik, Anda ikut naik. Have exponential mindset, ya, and check their exponential organisasi strategi. Nah, ini akan saya bicarakan tentang strategi organisasi.
VUCA, ya udah sering Pak Gembong sering cerita tentang VUCA bahwa Kodak aja 100 tahun berdiri, 3-4 tahun hilang. Ya. Industri recording 40 tahun berdiri merintis, 5 tahun hilang. Ya. Sekarang hilang dengan adanya teknologi musik ya atau Netflix itu hilang teknologi yang lama. Spotify musik ya hampir gratis, saya dengerin Spotify gratis terus itu, nggak tahu dapat dari mana, dari anak saya tentunya, tapi mereka dapat uang dari mana, ini punya bisnis model ya. Blockbuster teknologi video 3 tahun hilang. Jadi siap-siap bapak-bapak, perusahaan bapak hilang dalam 5 tahun. Harus sudah disiapkan karena itu termasuk sudah dalam normalitas ya. Jadi harus dimasukin ke bisnis plan bahwa hilang dalam 4-5 tahun. Kalau tidak ya Bapak akan shock nantinya. Nasdaq, ada yang pernah dengar Nasdaq? Berapa tahun dia dirintis dari awal? 47 tahun. Sampai dia bisa menghasilkan profit 200 miliar dolar. Ya. 47 tahun. Bayangkan. Ada perusahaan yang sama dengan Nasdaq. Involved dalam dunia saham juga, saham dalam bentuk kripto. Hanya dalam 8 bulan sudah mencapai apa yang dicapai Nasdaq dalam 47 tahun. Namanya Binance. Ya, sama jual beli saham, cuma sahamnya dalam bentuk kripto. Nasdaq dalam bentuk IPO, ya, Binance dalam bentuk ICO, ya. Yang dijual sama perusahaan, cuman cara menghandle-nya dengan teknologi yang berbeda, 8 bulan. Jadi perusahaan-perusahaan lama dengan teknologi lama, dengan mindset lama, sekarang sudah banyak yang didisrupsi. Anda juga sama. Ya, kita cari teknologi yang demikian. Jangan ngikutin juga yang teknologi-teknologi yang lama, setidaknya karena ada teknologi-teknologi baru. Ya. Oke. Cerita Kodak sudah beberapa kali saya ceritakan bahwa yang terjadi untuk disrupsi itu melalui pentahapan-pentahapan, tidak langsung disrupsi. Ya, jadi pentahapannya aja digitalisasi. Mereka pasti masuk digital. Setelah digital ada dimonetisasi. Jadi yang harganya 10 juta jadi 1 juta, menjadi 100.000 jadi gratis. Itulah demonetisasi. Ya, demokratisasi masif dia penjualannya. 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang, masif. Ya, lama-lama dematerialisasi. Jadi yang tadinya cuma satu fitur jadi 2 fitur, 10 fitur, 20 fitur, fiturnya semuanya digratiskan. Disrupsi, disrupsi. Ya, jadi semuanya memang ada pentahapan-pentahapan, dan pentahapan ini yang perlu kita tiru supaya kita juga bisa eksponensial growth. Ya. Oke.